Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ajun Kirania Salsafika dengan NIM 2350191085 angkatan 2023. Saat ini saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Fakultas Farmasi Unjani. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video penjelasan dari mata kuliah kimia medisinal, yaitu terkait kajian saya mengenai penemuan dan pengembangan obat anti gout penghambat santin oksidase sebagai antihiperuricemia. Nah, dari teman-teman kira-kira udah pada tahu belum? Kalau misalnya belum, langsung aja ya teman-teman, kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita bahas latar belakang terlebih dahulu. Artritis gout merupakan bentuk artritis inflamasi yang biasanya umum terjadi dan menjadi masalah kesehatan global karena disebabkan oleh hiperuricemia dengan kadar asam urat serum lebih dari 6,8 mg desiliter akibat ketidakseimbangan antara produksi dan eliminasi asam urat. Nah, teman-teman, peningkatan asam urat menyebabkan terbentuknya kristal monosodium urat yang mengendap di sendi dan di jaringan sekitar, sehingga memicu peradangan akut maupun kronis, nyeri hebat, dan penurunan kualitas hidup dari penderita gout itu sendiri. Secara molekuler, kristal monosodium urat mengaktifasi inflamasom NLRP3 yang memicu pelepasan sitosin proinflamasi terutama IL-1 beta, serta melibatkan mekanisme kematian sel dan NETs yang memperberat peradangan dan kerusakan jaringan. Nah, selanjutnya terapi gout nih teman-teman. Gout akut ini akan ditangani dengan NSAID, colchicine atau kortikosteroid untuk meredakan nyeri. Sedangkan terapi jangka panjang berfokus pada agen penurunan asam urat, terutama penghambatan santin oksidase yang efektif dan umumnya dapat ditoleransi oleh pasien. Nah, teman-teman, dari latar belakang yang telah saya sampaikan barusan, rumusan masalah kajian ini itu mencakup proses penemuan dan pengembangan penghambat santin oksidase. Nah, dasar pemilihan enzim tersebut itu sebagai target utama terapi hiperuricemia, serta dampak modifikasi struktur kimia terhadap potensi, selektivitas, dan keamanan obat. Nah, teman-teman, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah penghambat santin oksidase, menganalisis validitas enzim tersebut sebagai target terapi anti gout, serta mengkaji hubungan struktur, aktivitas senyawa purin dan non-purin dalam meningkatkan efektivitas antihiperuricemia. Metabolisme purin menghasilkan asam urat sebagai produk akhir dari degradasi adenin dan guanin yang berasal dari makanan dan sel tubuh. Gangguan keseimbangan produksi dan ekskresinya melalui ginjal menyebabkan hiperuricemia. Asam urat adalah asam lemah yang pKa-nya kurang lebih 5,4 yang pada pH fisiologis berada sebagai ion urat dengan kelarutan rendah sehingga mudah mengendap dan membentuk kristal saat konsentrasinya meningkat. Santin oksidase adalah metaloenzim homodimer dengan pusat mobildenum, besi sulfur, dan FAD yang berperan pada tahap akhir metabolisme purin dengan mengoksidasi hiposantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Nah, selain menghasilkan asam urat, santin oksidase juga menghasilkan spesies oksigen reaktif seperti superoksida dan hidrogen peroksida. Nah, produksi ROS yang berlebihan berkontribusi terhadap stres oksidatif dan inflamasi vaskular, sehingga penghambatan enzim ini memberikan manfaat terapeutik ganda. Nah, sejarahnya si allopurinol ini ditemukan pada tahun 1956, merupakan penghambat santin oksidase pertama dan terapi standar hiperuricemia. Sebagai analog purin, ia dimetabolisme menjadi oksipurinol yang menghambat enzim secara kuasi irreversible. Nah, keterbatasan allopurinol, terutama resiko hipersensitivitasnya, mendorong pengembangan inhibitor non-purin.
Febusoxstat yang disetujui FDA pada tahun 2009 menawarkan selektivitas dan potensi penghambatan yang lebih tinggi tanpa mempengaruhi enzim metabolisme purin lainnya. Inhibitor santan oksidase secara kimia medisinal diklasifikasikan menjadi analog purin dan non-purin serta berdasarkan mekanisme pengikatan pada pusat molybdenum, yaitu reversible atau quasi-irreversible. Penghambatan santin oksidase menghentikan konversi dari hiposantin dan santin menjadi asam urat. Akibatnya, kadar asam urat serum menurun sementara. Hiposantin dan santin yang lebih larut dapat diekstraksikan dengan mudah melalui ginjal tanpa membentuk kristal. Selanjutnya, lead compound dan optimasi. Allopurinol merupakan senyawa penuntun awal yang kemudian dioptimasi melalui modifikasi struktur untuk meningkatkan selektivitas dan keamanan. Pengembangan senyawa non-purin seperti febusoxstat merupakan hasil dari desain obat rasional berbasis struktur enzim. Nah, hubungan struktur dan aktivitasnya, analisis SAR menunjukkan bahwa struktur inti heterosiklik sangat menentukan afinitas terhadap enzim. Pada inhibitor non-purin, gugus karboksilat dan interaksi hidrofobik berperan penting dalam meningkatkan potensi dan selektivitas penghambatan santin oksidase. Inhibitor santin oksidase berfungsi sebagai terapi penurun asam urat jangka panjang dengan menurunkan kadar asam urat serum dan mencegah pembentukan kristal monosodium urat. Terapi ini juga memberikan efek tambahan berupa penurunan stres oksidatif. Nah teman-teman, allopurinol dapat menyebabkan sindrom hipersensitivitas berat, terutama pada individu dengan alel HLA-B5801. Sementara itu, penggunaan febusoxstat dikaitkan dengan potensi risiko kardiovaskular, sehingga pemilihan terapi harus mempertimbangkan kondisi pasien. Nah teman-teman, kesimpulan dari kajian ini adalah santin oksidase merupakan target molekuler yang valid dalam terapi hiperuricemia. Pengembangan inhibitor dari analog purin hingga non-purin menunjukkan bahwa modifikasi struktur kimia sangat mempengaruhi potensi, selektivitas, dan keamanan dari obat anti-gout. These drugs are given to patients with gout, where a lot of uric acid buildup causes inflammation in the joints. So naturally, it's a uric acid reducer. Now, normally uric acid is excreted by the kidneys, so it also helps with kidney stones and helps with tumor lysis syndrome, that TLS, which can lead to kidney injury. Now, the big key difference is allopurinol prevents the gout to reduce uric acid, and colchicine is given for acute gout attacks with the colchicine. So the key point is that these drugs are not used to reduce pain, but rather to reduce the uric acid, which reduces the inflammation. Again, not for pain directly since it's not an analgesic. Now, one question bank says allopurinol do not take for acute gout attacks, and colchicine is for the acute attack and does not provide pain relief. Now, naproxen, the NSAID, is used for pain relief with gout. And a Kaplan question says, I can use ibuprofen for pain during gout. Now, the big key points for allopurinol. We stop taking if we see a mild rash, and we report to the HCP immediately. That's the biggest NCLEX tip there. It could mean deadly Stevens-Johnson syndrome or even toxic epidural necrolysis. Fancy words for really bad skin rash. Now, the memory trick we use is rash all over for allopurinol is very deadly. So even a mild rash, we stop taking and we report to the provider. Now, next, we also increase fluids and we take with a full glass of water. This is done to prevent kidney clogging like a kidney stone and promote uric acid excretion. This was mentioned in 2 different quiz banks. So a HESI question has a question about a client that needs further teaching when taking allopurinol, stating, I will limit my fluid intake with this medication. So that is the correct option there. Now, lastly, we avoid clients with kidney and liver disease, and we always monitor labs for liver and renal function. And we evaluate the effectiveness by checking normal uric acid levels. But these are not priority teaching over increased fluid intake. Remember, increase fluid intake to excrete that uric acid and prevent those kidney stones. Remember, fluid is the main priority here. The fluid, fluid, fluid. So patient teaching for allopurinol is that it may take several months to work. This was mentioned by only one question bank. And again, it's not for acute attacks. Remember, the P in allopurinol prevents the long-term gout, and the C in colchicine is for acute attacks. And then lastly, once again, NSAIDs are for pain during the... Nah teman-teman, sudah selesai terkait video presentasi saya untuk mata kuliah kimia medisinal, yaitu kajian saya terkait penemuan dan pengembangan obat anti-gout penghambat santin oksidase sebagai anti hiperuricemia.
Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran gitu ya buat teman-teman yang nonton atau teman-teman yang belum tahu gitu ya terkait pengembangan dan juga penemuan obat, terutama yang saya jelaskan tadi yaitu obat anti gout, penghambat santin oksidasi sebagai antihiperuricemia. Semoga sangat-sangat bermanfaat. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan dalam video atau presentasi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.